Mengapa Sumanto bisa makan mayat? Penasaran? Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arina Tel. Di sini saya akan bercerita tentang Sumanto, manusia kanibal di Indonesia. Terima kasih telah klik video ini. Ditunggu ya. Penasaran? Untuk yang di Lampung dan di Purbalingga pasti tahu dengan Sumanto. Dengan terkenalnya dia memakan mayat, dia sempat membuat takut orang Lampung dan orang Purbalingga. Sumanto ditangkap karena memakan mayat Mbah Rinah. Dan Sumanto mengakui bukan cuma Mbah Rinah saja yang telah dia makan, tetapi Mbah Rinah adalah korban yang ketiga. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, Sumanto memakan mayat dari temannya sendiri pada saat dia bekerja di Lampung di pabrik gula. Aduh, ngeri kali ya. Kalau kita tuh dimakan sama teman kita kan, aduh gimana ya itu ya. Yang kedua, Sumanto sempat dirampok di daerah Lampung. Di situ Sumanto melawannya dan Sumanto menang membunuh perampok tersebut. Tidak tinggal diam, Sumanto membawa perampok tersebut ke perkebunan tebu. Di situ dimakannya sama Sumanto. 1 hari 1 malam tuh dimakannya. Yang tersisa tuh cuma tulang belulang dan organ dalamnya saja. Dan maaf, alat kelaminnya dibawa dia dan dijadikan jimat. Aduh. Dan yang ketiga, yang terakhir, dan yang akhirnya dia ketahuan sama polisi dan dihukum, adalah dia mengambil mayat yang ada di kuburan. Dan itu mayat tetangganya sendiri, Mbah Rinah tersebut, yang ada di Purbalingga. Dia melakukannya saat dia pulang ke Purbalingga. Kan ngeri kali ya. Mbah Rinahnya itu diambil dari kubur, ya kan? Itu tidak pakai cangkul, konon itu pakai tangan sama Sumanto tuh. Diambil kan dari kubur tanahnya, terus dapat mayatnya Mbah Rinah tersebut, dimasukkannya ke karung dan dibawanya dia pulang, ya kan? Dibawanya dia pulang. Setelah sampai rumah, dia kuliti, dia potong-potong. Nah, dan tidak Sumanto sendiri saja yang makan, ternyata bapaknya Sumanto pun makan. Tetapi bapaknya Sumanto ini tidak tahu. Taunya dikasih saja itu, katanya dikasih Sumanto 7 tusuk sate. Ditanya sama bapaknya kan, waktu bapaknya diinterogasi kan, Pak, bapak kok mau saja makan sate itu? Apa bapak tidak tahu itu sate manusia, katanya polisi kan. Tidak pak, saya taunya itu sate kambing. Karena Sumanto memberi saya, Pak ini loh ada sate kambing. Ya tanpa curiga dimakannya itu sate manusia tersebut sama bapaknya. Rasanya kayak apa ya? Aduh. Ih. Kelakuan Sumanto terbongkar karena ada warga yang tahu kuburannya Mbah Rinah itu telah dibongkar. Akhirnya ada yang lapor ke polisi kan. Setelah diselidiki dan dicari tahu, 2 hari kemudian akhirnya mayat dari Mbah Rinah tersebut ketemu. Dan ketemunya itu di depan rumah Sumanto. Warga tuh sudah mulai curiga, kok ada gundukan di depan rumah Sumanto, apa itu? Soalnya warga juga curiga sama Sumanto karena disebut-sebut Sumanto ada kelainan jiwa. Setelah ketahuan tersebut, Sumanto ditanya ya, kok bisa kamu makan manusia? Bagaimana ceritanya? Katanya Sumanto itu pernah berguru ke dukun. Dia minta agar dirinya tuh kebal,
tidak, kalau teriris senjata atau tertebas senjata tuh dia tidak akan luka. Akhirnya dia minta tuh ke dukunnya itu, Pak Dukun gimana nih, saya kepengen ini. Akhirnya Pak Dukun itu katanya sih berbicara kepada Sumanto, kalau kamu kepengen kebal, kalau kamu kepengen ada sesuatu, kamu harus memakan mayat minimal 7, ya kan. Kalau kepengen tambah lagi ilmunya, kamu bisa tambah lagi menjadi 21, dan seterusnya. Gila aja itu dukun ya. Dan mengherankannya lagi, Sumanto itu tidak ada rasa bersalah. Kalau menurut aku sih dia agak kelainan jiwa ya. Soalnya dari cerita warga aja, warga sudah mencurigai Sumanto karena Sumanto kelainan jiwa juga kan. Dan saat diinterogasi pun sama polisi, Sumanto itu juga ketawa ketiwi kayak nggak ngerasa bersalah begitu. Terus setelah persidangan ya kan, Sumanto dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Tetapi di tahun 2006, pastinya di tanggal 24 Oktober, Sumanto bebas. Kenapa tidak 5 tahun? Karena mungkin Sumanto berbuat baik ya di dalam LP, jadi terpotong remisi. Belakang Sumanto bisa sakit jiwa. Jadi diceritakan Sumanto kecil itu adalah Sumanto seperti anak biasanya ya, nakal enggak ya kan, ya standar lah kayak gitu. Dia berpendidikan SD. Setelah lulus dari SD, dia itu kepengen masuk ke SMP, ceritanya seperti itu ya, SMP favorit di kotanya, seperti itu. Tetapi karena nilai atau NEM yang tidak cukup, akhirnya dia tidak bisa masuk SMP tersebut, ya kan, dia downs gitu ya. Tapi Sumanto itu bersikukuh, gimana caranya aku harus masuk SMP tersebut. Akhirnya dia mengulang lagi di kelas 6, ya kan. Kalau aku mah males ya, kalau aku ke SMP yang mau terima aja lah ya, kayak gitulah. Tapi beda nih sama Sumanto ini. Jadi Sumanto itu mengulang lagi di kelas 6 dan akhirnya mendapatkan nilai atau NEM yang cukup untuk masuk ke SMP yang dituju Sumanto. Sumanto atau yang biasa waktu kecil dipanggil Suman, akhirnya bisa masuk ke SMP favorit tersebut dan dia bisa belajar di situ. Tetapi dalam perjalanannya dia di SMP tersebut, ekonomi keluarganya itu terguncang, ya kan. Bapak ibunya tuh mulai kekurangan kan. Yang diceritakan dari warga juga, bapak ibunya tuh hidup dari warisan kakek neneknya. Jadi dari warisan dari kakek neneknya Sumanto itu dikasihkan ke orang tuanya lah, itu ceritanya tuh habis ya, habis untuk kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Dan konon juga sampai alat-alat rumah tangga kayak panci, wajan itu kan dijualnya karena saking minimnya ekonomi atau bisa disebut miskin. Sumanto dewasa adalah Sumanto yang merantau ke Lampung. Di Lampung, Sumanto bekerja di pabrik gula. Di sana dia menikah, tetapi tidak lama kemudian dengan istrinya itu dia bercerai karena KDRT. Selang 1 tahun, Sumanto menikah lagi dengan istri yang keduanya. Dengan istri kedua dia mempunyai anak 1 perempuan. Tetapi tidak lama juga dia bercerai karena KDRT. Kemungkinan di sini nih, setelah dia bercerai dengan istri pertama, bercerai dengan istri kedua, terus dia kan jiwanya tambah terguncang, dia tuh mencari dukun. Dan Sumanto itu meminta bagaimana caranya dia bisa hidup enak, misalkan bisa kebal, bisa lain-lainnya. Nah, itu mungkin asal mula dari Sumanto memakan mayat temannya, memakan mayat perampok, memakan mayat Bahrina. Kesimpulannya, ekonomi seseorang dan terguncangnya pikiran seseorang bisa membuat mereka melakukan apa saja yang di luar nalar kita. Maka dari itu kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih rajin lagi berdoa, sholat 5 waktu. Kalau kita itu
terkena masalah atau terkena musibah. Di sini warga Purbalingga atau warga mana saja yang tahu akan keadaan Sumanto bisa komen di bawah ini ya. Akhir kata, sekian videonya, like dan subscribe dan bunyikan notifikasinya agar kalian bisa melihat video-video Adina Tales selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.